Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di video kali ini. Nah, di sini untuk video selanjutnya, saya mungkin di sini akan membahas dua materi langsung karena masing-masing materi ini hanya sedikit, jadi bisa disatukan dalam satu video. Jadi materi pertama saya akan bahas tentang reaksi redoks pada senyawa organik dan materi kedua tentang reaksi perisiklik. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang reaksi redoks pada senyawa organik. Selamat menyaksikan. Nah, kita ketahui bersama bahwa reaksi redoks ini terjadi pada suatu senyawa kimia di mana jika reaksi redoks yang kita kenal adalah bahwa melibatkan tentang pertukaran elektron atau naiknya bilangan oksidasi. Namun pada kali ini kita tidak akan menyinggung tentang masalah bilangan oksidasi dan pertukaran elektron, tapi kita akan melihat jumlah ikatan dari CH dan CO. Jadi yang pertama dari reaksi reduksi terlebih dahulu. Reaksi reduksi ini adalah suatu reaksi di mana bertambahnya jumlah ikatan CH atau berkurangnya jumlah ikatan CO. Jadi dalam reaksi reduksi pada senyawa organik ini bisa aja ikatan CH-nya yang bertambah dan ikatan CO-nya tetap, atau ikatan CH-nya yang tetap dan ikatan CO-nya berkurang, seperti itu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya zat yang bersifat reduktor. Contohnya adalah H2, litium aluminium hidrida, kemudian ada NaBH4 dan lain-lain. Adapun reduktor ini sifatnya dia sebagai suatu nukleofil, artinya dia spesies yang spesies yang negatif seperti itu. Nah, contoh pada reaksi hidrogen, kita ambil contoh yang paling sederhana adalah pada reaksi hidrogenasi alkena. Nah, pada reaksi hidrogenasi alkena ini kita lihat bahwa ini suatu alkena yaitu etena direduksi dengan hidrogen dengan katalis platina dan palladium C akan menghasilkan etana. Jadi kita bisa lihat di sini reaksi reduksi kan tadi bertambah jumlah ikatan CH. Nah, kita lihat di sini tadinya H-nya ada 2, ternyata sekarang H-nya ada 3. Maka jumlah ikatan CH-nya bertambah. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Selanjutnya kita beralih ke reaksi oksidasi. Kebalikan dari reaksi reduksi, reaksi oksidasi ini adalah berkurangnya jumlah ikatan CH atau bertambahnya ikatan CO. Jadi bisa aja ikatan CO-nya yang tetap dan CH-nya yang berkurang, atau ikatan CO-nya meningkat dan ikatan CH-nya yang tetap. Karena adanya zat yang bersifat oksidator. Contohnya adalah kalium permanganat, H2CrO4, OSO4, ozon dan lain-lain. Adapun oksidator di sini bersifat sebagai suatu elektrofil atau spesies yang menyukai elektron, sementara dia sendiri bersifat positif. Nah, ada beberapa contoh reaksi oksidasi di sini, yaitu ada oksidasi alkena menjadi suatu epoksida dengan reagen asam peroksida. Di sini saya beri contoh dua buah reaksi. Yang pertama ada etena. Ketika dia etena ini dioksidasi menggunakan suatu asam peroksida, yaitu di sini ada CH3CO3H, akan menghasilkan epoksida berupa etilen oksida. Jadi kita bisa lihat bahwa ikatan CH-nya di sini tetap, tapi ikatan CO-nya bertambah. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi karena ikatan CO-nya bertambah. Kemudian ada sikloheksena. Sikloheksena yang direaksikan dengan suatu asam peroksida juga di sini, C6H5COOH, akan dihasilkan sikloheksana oksida. Atau iya, ini suatu epoksida. Makanya penamaan epoksida itu pasti belakangnya ada oksida seperti etilen oksida, sikloheksana oksida dan yang lain-lain. Selain itu ada juga reaksi ozonolisis alkena menghasilkan aldehid atau keton. Di mana di sini saya memberikan contoh 2-metil-2-butena, dan untuk reagennya sendiri ada 4, yaitu yang pertama ozon. Jelas ozon ini sebagai suatu reagen, kemudian ada pelarutnya berupa CH2Cl2, kemudian ada zinc sebagai katalis dan juga H2O juga sebagai pelarut. Di sini gampangnya si alkena ini ada 2, kita potong aja gitu, jadinya ikatan CO-nya di tengah-tengahnya gitu. Jadi akan menghasilkan asetaldehid dan juga aseton gitu. Ini juga termasuk reaksi oksidasi karena bertambahnya jumlah ikatan CO dan berkurangnya ikatan CH seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada oksidasi alkohol primer, di mana oksidasi alkohol primer ini menggunakan reagen kalium permanganat dan juga katalis NaOH, di mana di sini contohnya alkohol primer itu adalah etanol. Etanol ini jika direaksikan dengan kalium permanganat dengan katalis NaOH akan menghasilkan asam asetat atau asam etanoat. Atau lebih tepatnya secara umum, alkohol primer direaksikan dengan kalium permanganat dengan suatu basa seperti NaOH akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Contoh lainnya adalah 1-propanol. Jika direaksikan dengan kalium permanganat dan juga NaOH akan menghasilkan asam propionat atau asam propanoat. Jadi jumlah C-nya mengikuti. Jadi kalau propanol ya dia menghasilkan asam propionat. Kalau misalnya 1-butanol dia menghasilkan berarti asam butanoat atau asam butirat seperti itu. Selanjutnya bagaimana dengan oksidasi alkohol sekunder? Alkohol sekunder seperti 2-propanol jika dioksidasi dengan asam kromat H2CrO4 akan menghasilkan suatu keton. Di sini yang dihasilkan adalah propanon atau aseton. Sama, jadi jumlah C-nya mengikuti aja. Jadi 2-propanol jadi propanon seperti itu dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya ada 2-pentanol di sini, di mana 2-pentanol ini direaksikan dengan suatu H2CrO4 lagi akan menghasilkan 2-pentanon. Kita lihat di sini jumlah ikatan CH-nya berkurang, maka ini termasuk reaksi oksidasi. Mungkin sampai sini materi reduksi oksidasi pada senyawa organik. Selanjutnya kita beralih ke materi reaksi perisiklik. Di mana reaksi perisiklik ini adalah suatu reaksi yang terjadi pada satu tahap dan tidak terbentuk senyawa intermediat terlebih dahulu. Nah, pada reaksi perisiklik ini terjadi redistribusi elektron siklik pada elektron ikatannya. Maksudnya adalah terjadi penyebaran kembali elektron-elektron siklik pada elektron ikatannya. Nanti kita jelaskan. Contohnya adalah reaksi Diels-Alder, yaitu reaksi antara diena dan dienofil membentuk sikloheksena, mohon maaf. Kita bisa lihat di sini contoh paling sederhananya adalah ketika 1,3 butadiena direaksikan dengan etena suatu dienofil, maka akan menghasilkan suatu sikloheksena. Ini adalah mekanismenya, yaitu yang panah biru ini si ikatan rangkapnya ini akan geser ke tengah, kemudian yang bawah yang panah hijau ini akan menyerang elektron yang dekat panah hijau ini akan menyerang si yang CH2 yang di bawah. Kemudian ikatan rangkap ini akan menyerang si CH2 yang di atas gitu, sehingga akan menghasilkan sikloheksena. Contoh lainnya adalah ketika 1,3 butadien 2-ol dan bereaksi dengan etilen klorida akan menghasilkan 4-klorosikloheksanol, di mana di sini kita jangan berfokus kepada si Cl dan si OH-nya. Kita tetap berfokus pada dienanya, ini 2 dan juga dienofilnya, yaitu yang berikatan rangkapnya, sehingga akan menghasilkan 4-klorosikloheksanol. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan mana diena, mana dienofil? Nah, lihat di sini 2,4 heksadiena kan ada 2 ikatan rangkap selang-seling, maka dia ini termasuk dienanya. Sementara CH3 dan CH3 ini dianggap nanti akan menjadi cabangnya. Begitu pula si 2-propenal yang difokuskannya adalah si ikatan rangkap CH2 dan CH2 gitu. Sehingga akan terjadi reaksi seperti ini. 2,4 heksadiena bereaksi dengan 2-propenal seperti ini akan dihasilkan 2,5 dimetil 3 sikloheksena karbaldehid. Seperti itu. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.